nama saya Ayodira. Saya prodi Akuntansi Syariah semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Come over and start up a conversation with just me and trust me, I give it a chance. Now take my hand, step up in the man on the jukebox, and then we start to dance. Now I'm singing like, do you know I want your love? Your love was I made for. Kebijakan fiskal dan moneter menghadapi COVID-19. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri atau pimpinan atau gubernur atau bupati atau wali kota mempercepat refocusing kegiatan realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merelokasikan dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial, dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan direfocusing dan relokasi untuk 3 hal tersebut. Penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan intensif, tim medis yang menangani pasien COVID-19 dan kebutuhan lainnya. Social safety net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera. Kementerian atau lembaga atau Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa, sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya UMKM dan sektor informal. Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK tanggal 23 tahun 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembesaran pajak penghasilan impor. Di samping itu, pemberian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang terdampak COVID-19. Dalam bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dan meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian internasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Langkah fiskal Indonesia jilid pertama adalah membantu masyarakat yang penghasilannya terdampak seperti menambah penerimaan manfaat kartu sembako, memberi subsidi bunga perumahan untuk 40% masyarakat miskin, menyalurkan kartu prakerja bagi masyarakat miskin, mempercepat kegiatan dana desa, dan mempercepat pencairan belanja negara. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan jilid 2 untuk menambah daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut seperti tidak memungut pajak bagi pekerja industri manufaktur, menurunkan biaya kredit, dan menangguhkan pembayaran kredit. Indonesia sebagai negara yang terdampak cukup parah akibat pandemi COVID-19 mengalokasikan dana stimulus fiskal berkisar 118,3 triliun sampai 121,3 triliun. Jika dipresentasikan terhadap PDB, besarnya tidak mencapai 1% dari PDB. Bagi sebagian kalangan, alokasi penanganan pandemik COVID-19 Indonesia tergolong relatif kecil. Pemerintah seharusnya menambah besaran dana penanggulangan pandemik tersebut. Di lain sisi, adanya kebijakan tersebut menyebabkan defisit anggaran melebar menjadi 2,5% PDB, bergeser 0,8% dari proyeksi defisit pemerintah yang berkisar 1,76%. Jika pemerintah menambahkan alokasi dana penanganan pandemi COVID-19,
maka defisit akan semakin lebar terhadap PDB di Indonesia. Apabila jumlah kasus COVID-19 terus bertambah dan tidak menunjukkan penurunan dalam 6 bulan ke depan, pertumbuhan perekonomian Indonesia diprediksi bisa tumbuh 0% bahkan minus 0,4%. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0% hingga minus 0,4%, maka segala upaya pemerintah dalam memberikan stimulus fiskal kepada rumah tangga dan perusahaan menjadi tidak efektif. Membuka peluang untuk membuat terobosan kebijakan baru di sisi fiskal, opsi pelebaran defisit anggaran melebihi yang batas ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara diperlukan di tengah semakin banyaknya kebutuhan belanja negara untuk memberikan insentif kepada perekonomian. Di sisi moneter, perlu mencontohkan otoritas moneter beberapa negara yang aktif terjun memberikan insentif, khususnya ketika kebijakan suku bunga acuan dan beragam kebijakan konvensional tidak bekerja secara optimal seperti saat ini. Di Fed sendiri, misalnya mempunyai kebijakan kuantitatif easing untuk menginjeksi likuiditas ke masyarakat. Terobosan yang bisa dilakukan BI dan pemerintah yaitu merevisi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 ataupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara dengan memberikan keleluasan BI untuk membeli SUN di pasar keuangan primer untuk mengakomodasi kepentingan pembiayaan negara. Aku ingin bertanya sama kamu, apa strategi pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini? Pemerintah tidak lagi dalam pilihan dilematis, kesehatan atau ekonomi. Pada tahap awal menghadapi COVID-19, memang pemerintah menomorsatukan kesehatan. Sekarang pemerintah menganut dua polis, kesehatan sekaligus pemulihan ekonomi, secara bertahap dan sangat hati-hati. Pemerintah akan memenuhi kriteria WHO dan itu diikuti oleh 213 negara di dunia. Aku mau bertanya lagi, kira-kira penanganan skenario dampak kemiskinan tadi seperti apa? Bisakah dijelaskan kembali? Orang miskin adalah dia tidak dapat kesempatan bekerja. Dia tidak punya jam kerja yang layak untuk memproduksi sesuatu atau pengangguran. Jadi kalau Anda bicara kemiskinan itu adalah pengangguran, pertambahannya yang pemerintah perangi. Pemerintah juga perangi kemiskinan ekstrim, misalnya orang yang tidak punya akses terhadap produk dan dia adalah sumber daya manusia yang sangat lemah dan rentan. Itulah mengapa pemerintah punya program Keluarga Harapan atau PHK dan sembako yang sifatnya permanen. Baik, terima kasih atas jawaban dari saudari Ayu Ondira. Terima kasih juga kepada saudari Sulis yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan tentang kebijakan fiskal dan moneter terhadap dampaknya COVID-19. Karena ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah akhir saya, yaitu Ekonomi Makro Islam.